Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang kami muliakan, para jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita gunakan waktu kita dari ba'dal maghrib hingga isya ini untuk kembali belajar tentang sirah nabawiyah, sejarah dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi yang mulia, dan sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi umat manusia. Jika kita ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, Bapak Ibu, kita harus mengikuti jalannya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, karena beliau diberikan oleh Allah wahyu berupa Al-Quran dan Al-Hadis As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutus kamu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam ini. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat Allah, anugerah yang terbesar bagi umat manusia. Sebelum maulidnya Nabi, sebelum kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam keadaan tersesat, hadirin sekalian, rusak parah. Walaupun ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innallaha nadara ila ahli al-ard wa makatahum arabahum wa ajamahum." Sesungguhnya Allah waktu itu melihat penduduk di muka bumi ini semuanya, Arabnya maupun non-Arabnya, ajamnya. Allah murka kepada mereka semuanya. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali sedikit sekali dari ahli kitab yang masih berpegang teguh kepada kebenaran. Namun mereka takut untuk menyebarkan kebenaran, takut ditangkap, takut disiksa, takut dibunuh, ya, sehingga hampir penduduk muka bumi ini dalam keadaan jahiliyah, rusak. Maka diutus di tengah umat manusia seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, adalah tahqiqut tauhid, yaitu mengajarkan kepada umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wal ikhlas fil ibadatillahi lillahi wahdah, dan mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga mengajarkan manusia akhlak yang baik,
sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammimah makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, dan juga iqamatul hujjah 'alal ibad, untuk menegakkan hujjah kepada manusia supaya nanti tidak ada alasan lagi di hari kiamat, saya belum belajar, saya enggak tahu, saya belum mendengar Rasul Nabi. Tidak ada nanti alasan seperti itu, Bapak Ibu, karena Allah sudah mengutus banyak Nabi, banyak Rasul. Ada 124.000 Nabi, ada 313 Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antara mereka diceritakan oleh Allah, sebagian besar mereka enggak diceritakan. Dari sekian banyak Rasul itu Allah pilih yang terbaik 5 yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Tapi keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, kalau nabi-nabi dulu syariatnya hanya berlaku kepada umatnya mereka saja, tidak berlaku kepada umat yang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya berlaku kepada seluruh umat manusia, bahkan bangsa jin sekalipun. Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Isa alaihissalam, nabi dari Bani Israel, dia pernah berpesan kepada murid-muridnya agar tidak mengajarkan kitab Injil kecuali kepada Bani Israel. Ya, tidak boleh kepada bangsa Arab. Itu pesannya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Isa diutus oleh Allah hanya untuk apa? Bani Israel. Injil, Taurat untuk Bani Israel, tidak berlaku kepada bangsa-bangsa yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia, ya, sampai hari kiamat, bahkan bangsa jin, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalam sejarah, Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi ketika beliau usianya 40 tahun. Dia waktu itu lagi berfikir di Gua Hira, ya, Jabal Nur, ya, kurang lebih 3 kilo dari Mekah. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril membacakan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, 'allamal insana ma lam ya'lam, 'allamal insana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Seperti itu. Jadi 5 ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanda beliau sebagai nabi, tapi belum rasul. Belum apa? Rasul. Beberapa hari kemudian turun ayat lagi di saat Nabi tidur yang berbunyi, ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujaza fahjur. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangunlah, berikan peringatan. Nah, dari ayat ini beliau menjadi apa? Rasul. Nabbi bi Iqra wa ursil bil muddaththir, diangkat sebagai nabi dengan Iqra dan diangkat sebagai rasul dengan turunnya surah apa? Al-Muddaththir. Maka Nabi mendakwahkan ajaran Allah ini, Bapak Ibu, kepada orang yang terdekat, kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid, kepada sepupunya yang masih kecil Ali bin Abi Thalib, kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq,
ya kepada budaknya Zaid bin Harithah yang kemudian dibebaskan, dan Abu Bakar juga mendakwakan kepada teman-temannya. Maka masuk Islamlah Uthman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, banyak yang masuk Islam. Tapi Nabi SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam yang disebut dengan Darul Arqam. Kenapa di rumahnya Arqam bin Abil Arqam? Karena Arqam bin Abil Arqam itu anak muda yang masuk Islam, usianya waktu itu sekitar 16 tahun, dan rumahnya dekat dengan Bukit Safa, sehingga tertutup mata orang. Nabi mengajarkan para sahabat agama Islam, setiap wahyu yang turun dibacakan di malam hari, sembunyi-sembunyi. Kenapa Bapak Ibu Nabi itu berdakwah 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi? Supaya tidak menimbulkan gejolak, ya, kemarahan orang Quraisy. Karena isi daripada dakwah Nabi, materinya itu tauhid, menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keyakinan masyarakat Quraisy menyembah banyak Tuhan. Supaya tidak menimbulkan gejolak besar, itu siasat Nabi. Sampai kemudian turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ya Muhammad, peringatkanlah keluargamu yang terdekat. Kemudian turun ayat lagi fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin, ya Muhammad, kerjakan apa yang kamu diperintah, udah enggak usah sembunyi-sembunyi lagi, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Maka Nabi langsung menaiki Bukit Safa dan memanggil suku-suku Arab, ya Bani Lu'ay, ya Bani Fihr, ya Bani Mahzum, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Arab. Banyak suku-suku Bapak Ibu. Kemudian setelah mereka berkumpul, Nabi mengatakan, wahai orang Arab, apakah kalian percaya sama aku? Nah, ma jarabna minka kadiban ya Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan kamu dusta. Apakah kalian percaya kepadaku kalau aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian? Kalian percaya sama aku? Nah, kita percaya Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Tinggalkan Tuhan-Tuhan itu dan ibadahlah hanya kepada Allah. Tuhan itu cuma satu, la ilaha illallah. Maka disitulah Bapak Ibu orang Quraisy banyak yang menentang. Bahkan yang menentang pertama dakwah Nabi bukan orang lain, pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, namanya Abdul Uzzah. Langsung dia dengan keras mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'tana, tabban laka, celakah kamu ya Muhammad, apakah hanya mendengar ocehanmu itu engkau mengumpulkan kita? Siapa kamu ya Muhammad? Kamu ini anak muda kemarin, kita ini orang-orang tua, engkau kumpulkan kita di sini hanya untuk mendengarkan ucapanmu ini? Celakah kamu? Tapi Bapak Ibu, Allah hukum, ya, pamannya ini Abu Lahab, Abdul Uzza ini. Allah turunkan satu surah, namanya surah apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab, sungguh dia celaka, tidak ada manfaatnya apa yang dia kumpulkan selama ini dari hartanya maupun anaknya, kalau hanya digunakan untuk menghadang dakwah Islam. Dipastikan Abu Lahab masuk neraka walaupun dia masih hidup Bapak Ibu. Maka Nabi terus berdakwah mendapatkan tantangan Bapak Ibu. Sahabat-sahabatnya ada yang disiksa, ada yang ditangkap, bahkan ada yang dibunuh.
Bilal diseret, dipukuli, ya tetap dia mengucapkan ahad, ahad, ahad. Ada Zinira, seorang perempuan, dipukul kepalanya sampai matanya buta. Siksaan demi siksaan. Tapi para sahabat itu yang baru masuk Islam kuat imannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi mengajarkan kepada mereka iman bil yaumil akhir, iman kepada hari apa? Kiamat. Bahwa kehidupan tidak hanya di dunia saja, bahkan kehidupan dunia itu sifatnya sementara. Kehidupan yang abadi itu kehidupan akhirat. Ya, makanya ayat-ayat Makkiyah atau surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah disebut surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah. Itu isinya kebanyakan berbicara masalah al-iman bil ba'ts, iman kepada hari kiamat. Dengan kita iman, kita kuat kepada hari kiamat, kita bisa istiqamah Bapak Ibu, ya bisa kuat dalam menghadapi hidup ini. Ya, sebagaimana tadi imam kita di rakaat pertama membaca surah apa? Surah apa Bapak Ibu? Lupa ya. Surah apa? Al-Ma'un. Al-Ma'un. Apa itu Al-Ma'un? Al-Ma'un itu barang-barang sederhana, sepele, ya, tapi bermanfaat kalau kita pinjamkan kepada tetangga, kepada sahabat, seperti itu. Ini ayat Makkiyah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ini ayat juga sebagian Madaniyah, tapi sepakat para ulama ini ayat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Apakah kamu melihat ya Muhammad orang yang mendustakan agama, din agama? Tapi juga ahli tafsir yang lainnya Bapak Ibu mengatakan bahwa din nama dari nama hari kiamat. Nama hari kiamat itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Katanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada 50 nama, dan setiap nama mengandung makna. Kenapa begitu banyak nama-nama hari kiamat? Karena hari kiamat itu hari yang sangat agung sekali, sehingga namanya diperbanyak. Seperti orang kalau namanya banyak, gelarnya banyak, itu menunjukkan orang ini punya kedudukan di masyarakat. Misalnya Nabi Muhammad SAW namanya Ahmad, namanya Mahi, namanya Muqaffi, namanya Nabiul Taubah, Nabiul Rahmah. Ya, banyak sekali nama Nabi Muhammad SAW menunjukkan memang dia manusia yang agung. Bapak Ibu, kita ini kalau tidak tahu Nabi Muhammad SAW, kalau nggak diutus Nabi Muhammad SAW, jadi apa kita ini Bapak Ibu? Bisa menyembah batu kita ini, menyembah pohon kita ini. Bangsa Arab kalau tidak diutus Nabi Muhammad kepada mereka, jadinya apa mereka? Mereka hanya mengenal himar, keledai, onta, ya, perang satu sama lain. Bukan merupakan bangsa yang besar. Siapa yang menyatukan ini? Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi mengatakan, tidakkah kamu melihat ya Muhammad orang yang mendustakan hari kiamat itu? Ini ada pesan Bapak Ibu, orang yang tidak percaya dengan hari kiamat atau kepercayaannya hari kiamat tipis itu akan menjadikan orang itu suka untuk berbuat dosa, enggak takut sama Allah, bengis, kejam, dan melalaikan sholat, bakhil. Itu akibat dari keyakinan kepada hari kiamat tipis. Makanya Allah mulai, ya, akibat dari orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, apa itu? Alladzi yad'ul yatim, yang menghargai anak yatim. Siapa anak yatim itu? Anak yatim itu kata para ulama, alladzi mata abuhu wa lam yablugh, yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum apa? Balik. Itu anak yatim.
Dulu di zaman jahiliyah anak yatim itu tersiksa, nggak diopeni. Bahkan kalau anak yatim ada peninggalan harta dari ayahnya, itu diambil sama orang Arab karena nggak ada yang membela. Makanya Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita apa? Untuk mengasihi anak yatim, anak yang belum balik, untuk kita kasihan anak yatim itu, Bapak Ibu. Kalau anak yatim itu faham, hatinya sadar bahwa dia yatim, mungkin menjerit, Bapak Ibu. Lihat anak-anak yang lain sama ayahnya, ya belanja, disayang sama ayahnya. Ini anak yatim berdiri bengong menangis, mana ayahku? Kalau dia faham, mungkin menjerit, kok seperti ini kehidupan. Ya, makanya kita disuruh mengasihi anak yatim. Ini tidak mengasihi anak yatim. Padahal kalau kita mengasihi anak yatim, kita akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat fid dunya wal akhirah. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku bersama yang memperhatikan anak yatim seperti ini di surga. Wa asyara bis sababa wal wusta. Dia memberikan isyarat jari telunjuk dan tengah. Dekat posisinya dengan Rasulullah, walaupun mungkin ibadahnya pas-pasan, tapi dia suka mengasihi anak yatim, mengurusi makanannya, minumannya, bajunya, kesehatannya, sekolahnya tiap hari. Bukan mengasihi anak yatim hanya waktu Ramadan saja, Bapak Ibu. Di zaman Nabi namanya anak yatim itu enggak ada yang miskin, Bapak Ibu. Kaya-kaya semuanya. Dibuat rebutan para sahabat untuk membantu, mereka saling membantu. Karena anak yatim tidak mudah, di masyarakat kita juga jarang, Bapak Ibu. Biasanya anak yatim itu di daerah peperangan. Daerah peperangan, Bapak Ibu. Dulu waktu itu saya pernah di Kamboja, Vietnam, Thailand, itu ngambil anak-anak yatim banyak sekali. Dapat 800 di provinsi ini, dibangunkan Islamic Center sama pondoknya, asramahnya. Nanti provinsi ini begitu. Ya, itu dari orang-orang Arab, mereka itu sumbangannya. Banyak anak yatim. Karena apa? Dibunuh bapaknya. Waktu Khmer Merah, komunis itu ada orang ketahuan sholat disembelih, ketahuan wudu, ya sholat langsung dibunuh. Sehingga nggak ada rumah kecuali anak yatim. 3 orang kadang nggak pakai baju, ya kecil-kecil. Kaum kampung-kampung muslimin yatim semuanya. Mana bapaknya? Habis. Waktu komunis berkuasa, Bapak Ibu. Alhamdulillah dibangunkan rumah, disekolahkan. Ada yang satu kafil itu, saya 10 orang, saya sekian orang, saya sekian orang, begitu, sekian anak yatim. Tiap bulan, Bapak Ibu, ya, bajunya, sekolahnya, makanannya, tempat tidurnya, semuanya dibantu. Maka ini pahala besar, Bapak Ibu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan termasuk orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, tidak membantu orang miskin. Jangankan membantu, mengajak orang untuk membantu orang miskin, tidak mau. Nah, ini juga tipis imannya kepada hari kiamat. Seakan-akan kalau dia membantu nggak dibalas sama Allah di hari kiamat, padahal lebih daripada itu balasannya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, as-sa'i al-armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu janda, membantu anak yatim, orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ahsibuhu, bahkan Nabi mengatakan, aku samakan al-qa'im la yaftur wa kas-sha'im la yuftir. Seperti orang yang sholat tidak pernah bosan-bosannya, sholat terus dari mulai pagi sampai malam. Apakah ada? Enggak ada. Ya, disamakan orang seperti itu. Au kas-sha'im la yuftir, orang yang berpuasa enggak pernah berbuka sama sekali. Menunjukkan tingginya mereka dalam mendapatkan pahala. Jadi Bapak Ibu, Islam ini tidak hanya sholat, puasa, zakat, tapi juga muamalah.
berbuat ihsan kepada sesama, berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin. Kalau iman kita tinggi tentang hari apa? Kiamat. Fawailul lil musallin, dan celakalah orang yang salat. Ini pertanyaan Bapak Ibu, apakah orang salat itu celaka? Dulu kan kita dengar di waktu Indonesia diserang sama PKI, dipaksa orang-orang Islam tidak boleh sholat karena sholat itu akan membuat celaka. Ini ayatnya, fawailul lil musallin. Tapi mereka enggak meneruskan ayat, hanya cuplikan ayat saja, fawailul musallin, maka celakalah orang yang sholat itu. Padahal ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang disebut orang sholat celaka itu yang lupa dalam sholatnya. Maksudnya sholat tapi keluar waktunya. Sholat subuh tapi jam 7. Oh, ketiduran tidak apa-apa Bapak Ibu. Kalau lupa, kafaronya apa? Langsung sholat ketika ingat. Dan Nabi juga mencela, misalnya orang sholat asar tapi mendekati maghrib, sehingga sholat itu cepat sekali. Itulah sholatnya orang munafik. Ya, bahaya Bapak Ibu masalah sholat ini. Ada seorang sahabat Bapak Ibu, bukan sahabat tabi'in ya. Tabi'in ini berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkan aku supaya dapat teman duduk yang saleh. Sampai teman duduk yang soleh dia berdoa Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang mendapatkan sahabat teman duduk yang soleh, itu rezeki dari Allah. Dan pentingnya orang yang saleh itu. Akhirnya dia keluar dari kotanya menuju Madinah. Ketika di Madinah dia bertemu dengan Abu Hurairah, sahabat Nabi. Abu Hurairah, namanya siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, dari Yaman. Abu Hurairah pergi ke Madinah dan mengabdi bersama Nabi. Dia utarakan isi hatinya, ya Abu Hurairah, engkau sahabat Nabi, aku ini berdoa kepada Allah agar diberikan teman duduk yang baik. Alhamdulillah aku dipertemukan dengan kamu. Tolong ajarkan kepadaku apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab nanti pada diri seorang hamba itu salat. Fa in salahat salaha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka dianggap semuanya baik amalnya. Kalau salatnya buruk, maka dianggap semua amalnya buruk. Kalau saluhat, kalau salatnya baik, aflaha wa anja, dia sukses dan dia Islam. Kalau salatnya buruk, khaba wa khasir, dia akan menyesal dan akan rugi. Kemudian Allah berfirman, kata Abu Hurairah, pada hari kiamat kepada malaikatnya, unduru hal minal abdi min tatawwa. Lihatlah apakah di antara hambaku itu ada amalan sunnah, ada salat-salat sunnah, maka sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah. Begitulah Allah memperlakukan amalan seorang hamba. Maka dari sini Bapak Ibu bisa kita ambil pelajaran, ya, bahwa pentingnya kita ini berdoa menggantungkan kepada Allah walaupun teman, mencari teman yang baik. Kemudian yang kedua, pentingnya rihlah talabul ilm, pergi meninggalkan rumahnya dalam rangka menuntut apa? Ilmu. Ya, dan pentingnya jalisan salihah, sahib saleh, teman yang baik. Dan pentingnya masalah apa? Salat. Makanya Nabi ketika lelah, Bapak Ibu, capek, banyak berfikir, diuji oleh Allah, sahabat-sahabatnya dibunuh, anak-anaknya banyak yang mati sebelum dia mati, dia mengatakan apa? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkan hatiku dengan salat. Ayo Bilal salat, kita salat ya Bilal.
Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku dalam salat. Dan begitulah Bapak Ibu, ini termasuk ajaran Nabi. Nabi itu sebelum meninggal dunia berpesan apa? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Ya ummati shalah. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Jangan sia-siakan salat. Ketika orang menyia-nyiakan salat, maka tidak ada bagian dalam Islam sedikit pun. Walaupun dia ngaku muslim, tapi enggak perhatian sama salat, tidak ada artinya, Bapak Ibu. Tapi ketika orang itu salat, perhatian sama salat, khusyuknya, syaratnya, rukunnya, maka akan merubah semuanya. Dari satu amalan saja Bapak Ibu, merubah semuanya. Kita dikasih rezeki, dikasih rahmat oleh Allah. Lesan kita juga bagus dalam bertutur kata, punya adab, punya akhlak. Ya, ini janji dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan apa? Munkar. Kalau betul-betul salatnya dikerjakan dengan baik. Kalau enggak sholat, maka mudah untuk berbuat dosa Bapak Ibu. Dusta, berbuat apa saja karena enggak sholat. Maka bahaya sekali orang yang enggak sholat itu. Enggak bisa dipercaya Bapak Ibu omongannya, dan akan akan rugi dia. Dibangkitkan, diharikan bersama Fir'aun wa Haman, tokoh-tokoh kafiran, wa Ubay bin Khalaf, orang kafir zaman Nabi. Orang yang enggak sholat. Maka di antara tanda iman salah Bapak Ibu, terutama waktu subuh. Ya, terutama waktu subuh dan sholat asar juga. Ini waktu dua sholat yang ditekankan dan dijamin masuk surga. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di waktu asar dan subuh, dipastikan masuk apa? Surga. Semua akan dipenuhi oleh Allah Bapak Ibu. Kalau sholat kita ini benar-benar satu amalan saja. Makanya perbaiki sholat kita terus, mungkin khusyuknya, ya, karena Bapak Ibu ada 3 golongan, bahkan 4 ya, rugi. Ini yang harus kita pahami di sini. Pertama Bapak Ibu, mereka ini ahli kitab. Ahli kitab itu dikasih kitab suci, ya, Taurat, Injil dan yang lainnya, suhuf. Tapi mereka dihukumi oleh Allah kafir, masuk neraka nanti. Kenapa? Karena mereka mengambil isi kitab sebagian lain tidak diamalkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kau mengambil sebagian isi kitab, meninggalkan sebagian yang lain? Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala ahli kitab, al-yahud wan nasara, ghairul maghdubi walad dallin. Al-maghdub kata Nabi humul yahud, yang dimurkai itu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu pintar-pintar tapi enggak mau mengamalkan ilmunya Alkitab. Walad dallin, Nabi sendiri mengatakan dallin humun nasara, sesat mereka ini. Mereka ini orang Nasara. Kenapa? Karena mereka beribadah tanpa ilmu, asal ibadah saja tanpa ilmu. Mereka ini ahli kitab tapi dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, iblis. Iblis ini percaya dengan hari kiamat Bapak Ibu. Percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kalau berdoa tanpa tawassul, tanpa perantara, langsung kepada Allah. Tapi dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dipastikan dia masuk neraka. Kenapa? Karena sombong di hadapan Allah. Sombong, angkuh. Iblis pernah berdoa, Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, langsung dia mengatakan, ya Allah. Berarti percaya enggak sama Allah? Percaya enggak dia hari kiamat? Percaya. Ya Rabb, berikan aku muhlah, yakni kesempatan umur panjang sampai yaumi yub'atsun, hari kiamat. Dia percaya sama hari kiamat, percaya sama Allah, berdoanya langsung, tapi dikutuk sama Allah. Karena apa? Sombong.
Orang yang sombong enggak punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun pintar seperti iblis. Kemudian Bapak Ibu, ada orang beribadah kepada Allah tapi tetap sama Allah dihukumi kafir. Siapa mereka ini? Orang Arab Quraisy, masyarakatnya di zaman Nabi. Masyarakat Quraisy itu orang Arab zaman jahiliyah, mereka haji Bapak Ibu. Mereka wukuf haji, tapi wukufnya di Muzdalifah. Kenapa? Karena mereka menganggap Arafah bukan ardul haram, bukan tanah haram. Muzdalifah lebih dekat dengan tanah haram. Maka Nabi mengembalikan wukuf di padang Arafah. Kemudian mereka tawaf dan mereka sholat di Ka'bah. Sholat di Ka'bah dan mereka istighfar, beristighfar kepada Allah, mengenal Allah. Bukan berarti mereka enggak mengenal Allah. Bahkan Allah mengatakan apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab mereka di saat mereka istighfar. Berarti mereka istighfar, Bapak Ibu. Tapi enggak manfaat semuanya itu, karena ibadahnya mereka dicampuri dengan apa? Kesyirikan. Itu yang enggak diridhoi sama Allah. Allah itu ingin seorang hamba ikhlas, tauhid. Jangan menyembah Allah, sholat, haji, tapi minta kepada dukun, pakai jimat, minta kepada, takut kepada penghuni gunung, penghuni lautan. Percuma, syirik, enggak diterima sama Allah SWT. Seperti orang musyrikin mengenal Allah secara rububiyah. Kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa menciptakan langit dan bumi ini? La yaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Kenal Allah enggak Bapak Ibu? Mengenal Allah, tapi dihukumi apa? Kafir sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyuruh nabinya untuk memerangi mereka. Yang terakhir Bapak Ibu, kelompok mereka itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka solat, mereka puasa Ramadan, mereka haji, mereka berjihad, tapi sama Allah nyatakan mereka akan masuk neraka yang paling bawah. Paham ya di sini? Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka puasa Ramadan, mereka hadir di masjid. Mereka apa? Ikut berjihad, ikut umrah bersama Nabi. Bayangkan kurang apanya Bapak Ibu. Tapi Allah memastikan mereka tempatnya di neraka yang paling bawah. Siapa mereka? Orang munafiqin. Orang munafiqin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah. Kenapa? Dohirnya menampakkan Islam, dohirnya menampakkan Islam, tapi hatinya enggak senang dengan Islam. Itu orang munafik di zaman Nabi. Munafiknya sudah kafir. Munafik ada dua macam, yang belum kafir, dosa besar, ada yang sudah kafir. Di zaman Nabi munafiknya sudah kafir, hatinya memang benci sama Islam. Dia datang ke masjid melihat situasi, kemudian kerjasama sama Yahudi, melaporkan. Itu yang membuat bingung Nabi mereka ini. Nabi tahu mereka. Nabi melarang untuk dibunuh karena bajunya muslim, sholat, puasa Ramadan, diserahkan sama Allah. Tapi sama Allah hukumnya itu berat Bapak Ibu, orang munafikin. Ya, ini bahaya sekali, membuat perpecahan barisan umat Islam di zaman Nabi. Itu orang munafik, hatinya memang benci sama Islam. Misalnya zaman sekarang ada di depan kaum muslimin tokoh dia, tapi di balik itu dia berhubungan sama musuh-musuh Islam. Ada enggak seperti itu? Ada. Padahal dia tokoh di tengah umat Islam, tapi di belakang dia main sama musuh-musuh Islam. Ada seperti itu Bapak Ibu. Enggak boleh Islam seperti ini, enggak boleh Bapak Ibu. Zahiran wa batina, zahir dan batin. Tapi ada munafik-munafik yang tidak dikeluarkan dari Islam. Sebagaimana Nabi mengatakan ayatul munafik salas. Tanda orang munafik ada berapa? 3. Idza haddasa kadziba. Kalau berbicara dusta. Ada enggak begini umat Islam?
Banyak. Kalau enggak dusta enggak enak, dusta aja. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji enggak ditepati. Katanya mau bayar utang hari ini, berbulan-bulan enggak dibayar utangnya. Itu banyak umat Islam kayak gini. Wa idza tumina khan, apabila dia dipercaya khianat, dikasih jabatan, menyimpang, korupsi. Ada enggak kayak gini umat Islam? Ada, cuma enggak dikafirkan karena hatinya masih punya la ilaha illallah, masih punya iman, mencintai Allah dan Rasulnya. Cuma sifatnya nifaq, ada pada dia sifat apa? Munafik. Hatinya tetap iman Islam, Bapak Ibu. Cuma dosa besar. Kemudian Nabi menambahkan wa idza khasama fajar, kalau dia itu berselisih melampaui batas. Tahu ya? Kalau dia ribut gitu, ucapannya keluar macam sumpah serapannya keluar semuanya, berlebihan. Dipukul sekali, balasnya 5 kali. Itu sifat apa? Munafik. Tidak boleh seperti itu. Kalau dia berdamai, maafkan lebih baik, bukan tambah marahnya, emosi lebih dalam. Padahal cuma kasus sepele, Bapak Ibu. Nah, ini ciri orang munafik, bahaya sekali. Ya, mereka enggak manfaat ibadah mereka di depan manusia, sholat di depan manusia, tapi kalau enggak ada manusia, mereka enggak sholat, cepat. An sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, mereka itu riak sholatnya, enggak ikhlas. Wa yamna'unal ma'un, mereka melarang untuk meminjami atau memberikan barang-barang yang bermanfaat walaupun sederhana. Seharusnya kalau misalnya tetangga pinjam panci, pinjam pisau, pinjam alat, pinjamkan. Ini tidak sama sekali karena bakhil tadi itu. Nah, itulah Bapak Ibu sedikit dari apa yang diajarkan oleh Nabi ketika di Mekah, ya, tentang iman bil yaumil akhir. Wallahu taala alam bisawab. Kelihatannya masuk waktu azan ya. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, dari keterangan yang ringkas tadi, apakah ada pertanyaan? Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit tadi bermanfaat tentang dakwah Nabi ketika di Mekah, dakwah jahriyah. Intinya mengajak manusia untuk bertauhid dan berakhlak yang mulia. Kemudian beriman kepada hari kiamat. Nabi pernah menjelaskan kepada family-familinya, dipanggil, diajak makan, kemudian Nabi mengatakan, wahai keluargaku, kalian seperti hidup di dunia ini, kemudian tidur, kemudian kalian bangun. Begitulah kalian nanti suatu hari akan mati, dibangkitkan pada hari kiamat. Itulah kehidupan yang abadi. Itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.